Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film unik yang berlatar belakang para wanita pembunuh bayaran. Ya, film ini berjudul Gunpowder Milkshake, menceritakan tentang seorang wanita pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh seorang pria yang telah mencuri sejumlah uang dari perusahaan tempat ia bekerja. Namun perintah dari perusahaan tempatnya bekerja untuk mengincar pria tersebut membuatnya harus berurusan dengan salah satu kelompok yang tak rela anak dari bos mereka dibunuh begitu saja. Akhirnya wanita ini menjadi incaran dari seluruh anggota kelompok tersebut. Khawatir ia tak bisa melawan mereka semua, wanita ini memutuskan untuk meminta bantuan kepada ibunya dan ketiga teman ibunya yang disebut The Librarians. Bagaimanakah perjalanan wanita ini dalam menumpas kelompok yang tengah mengincarnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang wanita bernama Sam yang menjelaskan tentang pekerjaannya. Ia bekerja pada sebuah perusahaan bernama The Firm, di mana Sam bekerja untuk menutupi setiap kesalahan mereka, yaitu dengan membunuh. Saat Sam tengah selesai bekerja, ia saat itu sedang mengobati lukanya. Namun, tiba-tiba bosnya yang bernama Nathan memintanya untuk pergi ke restoran tempat mereka sering mengadakan meeting. Tetapi, setibanya ia di sana, ia justru teringat akan kejadian 15 tahun sebelum dirinya menjadi sekarang. Di mana saat itu Sam yang masih belia bertemu dengan ibunya yang bernama Scarlett. Di sana Scarlett dan anaknya sedang menyantap minuman yang akan mereka habisi berdua. Namun ibu Sam merasa jika ancaman akan segera datang. Akhirnya ia tiba-tiba menghilang. Dan benar saja seorang pria mendatangi Sam yang tiba-tiba menodongkan pisau padanya. Pria itu menggores pipi Sam agar ia mau memberitahu keberadaan ibunya. Saat pria itu tengah mengancam nyawa Sam, ibunya tiba-tiba datang meminta Sam menutup matanya dan tiba-tiba Scarlett menghilang. Dan pria yang mengancam Sam telah tewas. Sam yang hendak menyusul ibunya ditahan oleh Nathan yang kini menjadi bosnya. Di sana Nathan yang telah menjadi bos Sam memperingati untuk tak melakukan pembunuh berantai. Lain kali Sam harus mematuhi perintah yang telah ia berikan padanya. Namun itu bukanlah hal penting di perbincangan mereka berdua. Melainkan ada seseorang yang telah mencuri barang berharga di perusahaan mereka. Mendengar hal itu, Sam tak percaya jika ada seseorang yang berani mencuri dari The Firm. Nathan hanya menjawab jika pria itu adalah seorang akuntan. Kemudian Nathan meminta Sam untuk meninggalkan senjata lamanya dan menggantinya dengan yang baru. Lalu Nathan pergi meninggalkan Sam, dan Sam pergi ke sebuah perpustakaan untuk menukarkan senjatanya. Di sana seorang wanita bernama Madeline melayani Sam yang ingin menukarkan bukunya. Saat Madeline melihat isi kantong yang Sam bawa, ia melihat jika Sam bukanlah sembarang orang. Akhirnya ia mempersilahkan Madeline masuk ke sebuah pintu rahasia yang di sana terdapat dua orang wanita bernama Florence dan Anna May. Madeline memberitahu Anna May jika ada anggota yang ingin membuka rekening di perpustakaan mereka. Awalnya Anna May bersikap cuek terhadap Sam. Namun setelah mereka memeriksa Sam dan mengetahui bahwa Sam kecil adalah anak dari rekan mereka, ketiga wanita tersebut langsung menyambut hangat Sam. Akhirnya mereka bertanya apa yang Sam butuhkan. Lalu Sam memberikan tas mereka dan mengatakan jika ia membutuhkan sesuatu yang baru. Melihat koleksi senjata Sam, The Librarian cukup terkejut karena Sam memiliki selera yang bagus. Kemudian mereka memberi 3 buku terbaik milik The Librarians. Dan tak lama Sam mendapatkan SMS tempat di mana ia harus melakukan pekerjaannya. Akhirnya Sam langsung pergi ke kamar hotel tersebut. Sesampainya di sana, ia menemukan seorang pria yang baru saja keluar dari toilet. Di kasur hotelnya terdapat beberapa cek dengan jumlah uang yang cukup besar. Merasa curiga, Sam langsung menodongkan senjata padanya. Namun awalnya Sam meminta pria itu untuk segera pergi karena ia tak sedang ingin membunuh. Namun saat telepon berdering, pria itu mencoba melawan hingga akhirnya Sam terpaksa menembaknya. Setelah ia menembak pria itu, ponsel miliknya kembali berbunyi dan saat ponsel dibuka terdapat pesan suara yang mengatakan jika pria itu harus membawa uang sesuai kesepakatan mereka. Jika tidak, maka anak kecil yang sedang bersama penculik ini akan tewas. Mendengar pria itu dalam bahaya, Sam dengan cepat membawa pria tersebut ke sebuah rumah sakit langganannya. Di sana ia langsung meminta kepada dokter untuk segera menyembuhkan pria ini.
Alih-alih menyembuhkan, dokter tersebut justru membiarkan pria yang Sam bawa tewas kehabisan nafas saat Sam meninggalkan rumah sakit untuk menjemput anak yang sedang diculik. Ketika Sam telah berada di sebuah tempat di mana ia harus menyelamatkan anak tersebut, Nathan tiba-tiba mendapatkan informasi dari sekretarisnya jika pria yang Sam bunuh adalah anak dari salah satu rekan bisnis mereka. Mendengar hal tersebut, Nathan mulai khawatir. Tak lama kemudian, benar saja, puluhan orang langsung memasuki ruangannya dan meminta penjelasan apa yang telah terjadi. Ia pun langsung mengirim ketiga anak buahnya untuk segera berunding dengan Sam. Atau jika Sam menolak, maka ia mempersilahkan mereka untuk membunuhnya. Saat Sam telah berada di sebuah arena bowling, ia kembali mendapat pesan yang dimana pria di balik ponsel tersebut menyuruh Sam untuk menyimpan senjatanya dan segera menemui mereka di tempat yang telah ditentukan dalam waktu 10 menit. Tetapi saat Sam hendak pergi, ketiga anak buah Nathan tiba-tiba mendatanginya, meminta Sam untuk menghadap Nathan. Namun Sam menolak. Ia meminta kepada mereka bertiga untuk kembali ke Nathan sebelum dirinya mengamuk. Karena perintah tetap adalah perintah, mereka bertiga memutuskan untuk melawan Sam. Dengan terpaksa Sam menghajar mereka bertiga. Meskipun Sam hanya menggunakan tangan kosong, ia masih bisa berhasil membuat ketiga pria itu kewalahan, patah tulang, dan pendarahan. Waktu semakin menipis, Sam masih beruntung karena ia masih memiliki waktu untuk menukarkan uang dengan anak yang akan ia selamatkan. Lalu kesepakatan pun terjadi saat Sam memberikan uang yang ia pegang, dan mereka memberikan Sam anak tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan anak itu, Sam langsung berusaha mengejar para penculik tersebut, yang dimana di tengah perjalanan mereka sangat senang karena kini mereka akan kaya. Namun keserakahan menyelimuti salah satu di antara mereka, yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Masing-masing dari mereka berusaha untuk membunuh satu sama lain, yang menyebabkan mobil yang sedang mereka kendarai oleng dan menabrak dari keempat penculik itu. Hanya satu yang selamat, namun tak bertahan lama karena Sam langsung datang dan menghabisinya. Setelah menghabisi keempat penculik itu, Sam langsung kembali menghampiri anak kecil yang bernama Emily itu. Sam bertanya tentang kondisinya, tetapi karena ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, ia memutuskan untuk membawa Emily ke rumah sakit langganannya. Di rumah sakit itu, ketiga anak buah Nathan justru sedang mendapatkan perawatan dan sedang berkoordinasi dengan Nathan perihal masalah Sam. Karena masih tak kunjung selesai, Nathan menyuruh mereka untuk melakukan hal yang diperlukan. Tak lama kemudian, saat Sam tiba, suster di rumah sakit itu memberitahu sang dokter jika Sam berada di sini. Akhirnya dokter mengadakan kesepakatan dengan mereka, di mana ketiga pria itu akan mentransfer sejumlah uang kepada sang dokter, yaitu apabila ia membantu mereka. Dokter setuju, ia telah menyiapkan suntikan yang akan menyebabkan Sam kehilangan kendali atas lengannya. Dokter pun langsung menghampiri Sam, menanyakan kabarnya dan menawarinya untuk diobati. Awalnya Sam menolak, tetapi dokter itu tiba-tiba menyuntikkan cairan yang telah ia siapkan dan langsung menyuruh ketiga pria itu untuk segera beraksi. Karena pengaruh obat bius itu hanya bertahan selama 60 detik. Sesaat sebelum ketiga anak buah Nathan datang menghampirinya, Sam meminta Emily untuk merekatkan pisau serta pisau di kedua tangannya. Ia mengatakan bahwa sejumlah pria jahat akan menyakiti mereka. Emily yang polos hanya bisa mematuhi permintaan dari Sam. Dan setelah semuanya siap, pintu tiba-tiba terbuka dengan Sam yang berseluncur menggunakan kursi rumah sakit. Ia lalu berputar sembari menembak dengan kondisi tangan lumpuh. Melihat kehadiran Sam, mereka bertiga langsung berusaha menembaki Sam. Tetapi karena Sam dilindungi oleh kursi baja, ia berhasil keluar dari zona berbahaya. Sam melompat menghajar mereka yang berada dalam kondisi lemah. Ada yang tangannya patah, ada yang menggunakan penyangga kaki, dan ada juga yang menggunakan kursi roda. Meskipun mereka bertiga masih dilengkapi oleh kedua tangan yang berfungsi, mereka masih tetap tak bisa menyentuh Sam. Sam yang tak bisa menggerakkan tangannya masih bisa menggerakkan kakinya untuk menendang dan memberi mereka pelajaran. Hingga akhirnya ketiga pria itu tewas di kaki Sam sendiri. Setelah berhasil membunuh mereka bertiga, Sam lalu mendapat telepon dari Nathan. Emily membantunya untuk mengangkat telepon tersebut. Di sana Nathan memberitahu bahwa kini Sam tak lagi berada dalam perlindungan The Film atas tindakan dan perbuatan yang telah Sam perbuat. Terlebih hal yang paling fatal adalah ketika Sam membunuh anak dari Jim McAllister.
Nathan pun meminta maaf karena ia tak bisa lagi melindunginya. Tetapi setelah ia menutup teleponnya, Nathan memberi SMS yang menyuruh Sam untuk mengambil sebuah paket yang telah ia persiapkan di sebuah alamat. Akhirnya mereka pergi ke alamat tersebut, sementara Nathan menelpon Jim McAllister untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Ia juga menawarkan Sam kepadanya untuk menuntaskan permasalahan mereka. Saat itu Sam dan Emily hendak pergi dari rumah sakit, namun tiba-tiba dua mobil berusaha mencegat mereka. Karena Sam tak bisa menggerakkan kedua tangannya, akhirnya ia menyuruh Emily untuk mengendarai mobilnya. Dengan bermodalkan perintah dari Sam, Emily cukup berhasil untuk mengelabui kedua mobil tersebut. Awalnya Sam memutuskan untuk bersembunyi dari kejaran mobil itu. Namun karena parkiran yang sepi dan sempit, ia yakin mereka pasti akan menemukannya. Dan benar saja, saat Emily sedang menutup matanya, mobil yang mengejar mereka berhasil kembali menemukan mereka berdua. Akhirnya Sam menyuruh Emily untuk menarik persneling dan Sam menancapkan gas yang sangat kencang. Beruntung mobil milik Sam dilengkapi oleh kaca anti peluru, sehingga mereka tak perlu khawatir ketika para pria itu menembaki mobilnya. Setelah cukup lama bertarung, akhirnya Sam berhasil kabur dan ia langsung pergi ke sebuah gedung. Di sana Sam menyuruh Emily untuk menekan tombol bel. Namun tiba-tiba sebuah pistol muncul yang langsung menodong Sam. Dan ternyata orang yang menodong senjata itu adalah ibunya sendiri, Scarlett. Wanita yang 15 tahun tak pernah Sam lihat lagi. Setelah pertemuan lama itu, akhirnya Scarlett berkenalan dengan Emily. Ia mengaku sebagai murid dari Sam. Kemudian Scarlett mempersilahkan mereka untuk masuk. Sam menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Mendengar cerita dari Sam, Scarlett turut berduka cita karena menurutnya itu adalah bagian terburuk dari bekerja bersama The Firm. Scarlett juga menjelaskan mengapa ia selama 15 tahun tak pernah muncul dan selalu menitipkan Sam kepada Nathan. Saat mereka berdua sedang berbincang, Emily tiba-tiba berdiri dan mengatakan jika ia mendengar seseorang di luar. Karena berpikir itu adalah ancaman, Scarlett langsung membawa mereka berdua ke ruang rahasia, yang dimana membawa mereka keluar gedung. Saat di lift, mereka berpapasan dengan orang-orang yang mencari keberadaan mereka. Dan ternyata orang-orang yang mencarinya berjumlah puluhan pria dengan senjata lengkap. Akhirnya mereka langsung menutup kembali lift dan langsung pergi ke ruangan rahasia milik Scarlett. Setelah berhasil keluar, baik Scarlett dan Sam sama-sama bingung harus pergi kemana. Karena tak ada tempat tujuan, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke perpustakaan. Setibanya di perpustakaan, Anna May dengan cepat menodongkan senjata kepada mereka bertiga dan menyebut Scarlett sebagai hantu. Alasan Anna May memanggilnya hantu karena ia sangat kesal Scarlett meninggalkan mereka dan tak pernah muncul selama 15 tahun. Mereka pun saling melontarkan cacian halus demi membuat Emily tak mengerti percakapan mereka. Kemudian saya menceritakan kejadian yang menimpanya, di mana ia telah dipecat dari The Firm, dan kini beberapa pria sedang berusaha mengejarnya. Saat saya mengatakan hal tersebut, Florence tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Benar saja, dua orang pria sedang berusaha mendeteksi keberadaan Sam dengan mengetuk-ngetuk pintu perpustakaan. Karena merasa ini berbahaya, saya menyuruh semua orang untuk pergi terlebih dahulu ke restoran tempat mereka berkumpul. Saya merasa jika ia masih bisa menangani para pria itu sendirian. Saat The Librarian setelah setuju untuk meninggalkan Sam pergi, Emily tiba-tiba merengek karena tak mau meninggalkannya. Melihat Emily yang tak mau meninggalkannya sendirian, Sam terpaksa memberitahu hal pahit yang harus Emily dengar, yaitu ayahnya dibunuh oleh Sam. Awalnya Emily mengira perkataan itu hanya untuk membuatnya benci, tetapi Sam berkata jujur. Akhirnya Emily dibawa oleh The Librarians dan Sam pun langsung berusaha mencari senjata di tumpukan buku-buku. Di ruangan rahasia perpustakaan, Scarlett dan Anna May mulai beradu argumen, di mana di sana Scarlett meminta maaf karena telah menghilang selama 15 tahun. Tetapi kini anaknya sangat membutuhkan bantuannya. Mendengar hal tersebut, Anna May mulai merasa simpati kepada Scarlett. Akhirnya ia menyuruh Madeline untuk membawakan senjata kesayangan Scarlett. Lalu Anna May meminta ia dan Sam untuk menemui mereka di restoran dalam keadaan utuh. Kembali ke Sam yang saat itu tengah mencari senjata. Namun waktu yang ia miliki tak cukup untuk mencari sebuah senjata. Hingga akhirnya seorang pria berhasil menemukannya dan Sam pun terpaksa harus melawan kedua pria yang berusaha membunuhnya.
Awalnya Sam berhasil membunuh kedua pria itu. Tetapi tiba-tiba bala bantuan datang yang membuat Sam cukup kewalahan. Terlebih para pria itu memiliki postur tubuh yang cukup besar. Akhirnya Sam langsung dikeroyok oleh keempat pria itu. Namun tiba-tiba teriakan datang. Scarlett tiba-tiba datang melompat dan langsung menembaki mereka berempat. Setelah itu, ia membantu Scarlett dan mereka berdua dengan cepat mengambil beberapa senjata lalu bersembunyi ketika puluhan pria mulai memasuki perpustakaan. Ketika Sam dan Scarlett di tengah ancaman, Florence tiba-tiba melihat situasi dari rekaman CCTV perpustakaan. Di sana ia meminta Madeline dan Anna May untuk melihat CCTV tersebut. Terlihat puluhan pria berusaha untuk mencari keberadaan dari mereka berdua. Karena tak tega meskipun Anna May masih memiliki dendam kepada Scarlett, tetapi ia tak ingin membiarkan sahabatnya kewalahan. Akhirnya ia menyuruh Madeline untuk segera mempersiapkan mobil. Sementara ia dan Florence akan kembali ke perpustakaan untuk membantu Sam dan Scarlett. Pertempuran pun telah terjadi. Salah satu anak buah Jim meminta Sam untuk memperlihatkan batang hidungnya agar ia bisa dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Saat baku tembak telah terjadi, Florence dan Anna May tiba-tiba datang. Florence membawa senjata, sedangkan Anna May melemparkan bom flashbang yang membuat mereka cukup kebingungan. Setelah itu Anna May dengan cepat menyuruh semua rekannya untuk masuk ke dalam agar mereka bisa memecah belah para anak buah Jim McAllister. Dan benar, rencana Anna May berhasil. Namun saat masing-masing dari mereka sedang bertarung, Madeline justru harus mempertaruhkan nyawanya ketika ia harus melindungi Emily. Madeline mendengar sebuah suara langkah kaki pria. Ia pun lalu meminta Emily menggunakan headphone dan ia langsung mengeluarkan machine gun-nya. Di sana Madeline berhasil membunuh beberapa anak buah Jim, tetapi tangan kanan Jim berhasil melukainya setelah ia tertembak di bagian dada. Setelah tertembak, Madeline terlebih dahulu mundur. Ia tersenyum kepada Emily, lalu keluar untuk bertarung 1 lawan 1 dengan tangan kanan Jim. Hal yang sama dialami oleh Florence Anna May, sementara Sam dan ibunya tengah berusaha bertarung dengan salah satu pria terkuat dari anak buah Jim. Sam bahkan tak bisa menendangnya saking pria itu sangat kuat. Beruntung, Scarlett yang memiliki pengalaman dalam membunuh berhasil menemukan titik lemah dari pria itu. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil membunuh pria tersebut dan langsung berusaha pergi. Di satu sisi, Florence dan Anna May pun telah berhasil membunuh lawan mereka. Sementara Madeline harus gugur. Ya, ia kalah oleh tangan kanan dari Jim dan mereka harus kehilangan Emily. Madeline yang masih memiliki sisa-sisa tenaga meminta maaf karena ia gagal menyelamatkannya. Karena tak memiliki waktu yang banyak, akhirnya The Librarians memutuskan untuk pergi ke tempat persembunyian mereka. Di sana mereka terlebih dahulu memakamkan jasad dari Madeline. Kemudian setelah itu Sam bertanya tentang rencana mereka. Tak ada satupun dari mereka yang memiliki rencana untuk menyelamatkan Emily. Karena tak ada satupun rencana, akhirnya Sam memutuskan untuk kembali ke restoran itu sendirian. Sesampainya di sana, ia bertanya kondisi dari Emily yang Emily jawab jika ia baik-baik saja. Kemudian ia duduk bersama Jim McAllister. Di sana McAllister menceritakan tentang keluarganya yang dimana Jim benar-benar sangat bahagia ketika putranya lahir ke dunia. Namun semua itu berubah ketika Sam melakukan pekerjaannya. Jim mengerti Sam hanya melakukan tugasnya, tetapi hal itu membuat Jim harus kehilangan bagian terpenting dari hidupnya. Karena tak bisa berbicara apa-apa, Sam hanya bisa memberi penawaran bahwa ia akan melakukan apa saja apabila Jim mau membebaskan Emily. Saat mendengar tawaran dari Jim, seorang pelayan tiba-tiba datang menawarkan minuman kepada Jim. Namun Jim menolak, pelayan itu lagi-lagi menawarkan minuman. Dan saat Jim menoleh, ternyata pelayan itu adalah Scarlett. Bersama The Librarians yang telah mengendalikan situasi restoran. Di sana Scarlett langsung menyuruh Sam membawa Emily pergi terlebih dahulu. Akhirnya Sam membawa Emily pergi dari restoran. Dan setelah mereka berdua pergi, Jim hendak menusuk Scarlett. Beruntung, Scarlett berhasil membunuh Jim terlebih dahulu dan perang pun terjadi. The Librarians berhasil memenangkan peperangan itu, meskipun mereka hanya ketiga wanita, tetapi mereka berhasil membunuh puluhan pria yang mengisi restoran tersebut. Dan scene terakhir di film ini memperlihatkan para The Librarians bersama Sam dan Emily yang memutuskan untuk pergi mengasingkan diri. Tamat.